bukti korupsi kamu 4 tahun lalu bersama Rina. Dan jumlahnya jauh lebih besar daripada yang kemarin. Sebetulnya saya bisa nutup soal kasus kamu sama Rina. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, Pak? Sebutin aja, Pak. Kamu harus tanda tangan surat perceraian kamu dengan Lala. Dan berapa persen pun yang dia minta, kamu harus terima. Penandatanganan dokumen ini bukan berarti kalian sudah resmi bercerai. Tapi ini tetap harus melalui proses persidangan di pengadilan. Lihat aja lah, gue akan balas dendam saat di pengadilan nanti. Gue pastiin, lo akan kalah lawan gue. Hasbi nggak dipecat? Loh, apa alasannya Chef Julian sampai nggak mempermasalahkan soal korupsi itu? Iya, Chef, dia nggak dipecat. Kalau kata Pak Julian, itu semua demi kebaikan Chef Lala. Kalau dia masih kerja di perusahaan ini, dia masih bisa dipantau. Dan dia bisa ditekan kalau dia berani macam-macam sama Chef Lala. Saya Tanti, sepupu jauhnya Mila. Masih inget kagak Mas Julian? Mbak Tanti ini dulu sempet jagain kamu pas kamu masih kecil, pas masih bayi. Kok Syifa nggak inget ya, Pak? Namanya Lala. Lala. Jadi mungkin nanti ke depannya kalau Syifa cerita soal Lala, kalau dia minta telepon Lala atau bahkan minta ketemu Lala, tolong jangan dikasih. Sekolahnya Syifa itu lagi bikin acara cooking day dan mereka lagi butuh juri. Kira-kira kamu bisa nggak ya? Oh, bisa. Insya Allah bisa, Chef. Bagus juga ya tempatnya ya. Lumayan nih lah, aku bisa bikin banyak konten di sini. Hai, Syifa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa ada di sini ya? Hari ini saya menjadi juri masak di acara ini, Bu. Oh, jadi ini perempuan yang Bu Lia minta supaya saya jauhin Neng Cipa. Lah, tapi ngapa ya? Apa jangan-jangan ini perempuan keganjenan kali ya sama Mas Julian? Tante, kemarin waktu Syifa di Bandung, Syifa belajar buat puding lah buat persiapan masak hari ini. Masya Allah, hebat sekali. Bangga banget sama Syifa. Tapi tadi pagi Papa harus keluar kota. Jadi Syifa ditemenin Mbak Tanti deh. Halo, Mbak Tanti, saya Lala. Ini Rindi, teman saya. Saya Tanti. Oke, Syifa sama Mbak Tanti masuk duluan ya. Oke, Oma. Tante Lala, Syifa ke dalam dulu ya. Syifa tunggu ya di dalam. Iya, Syifa. Ya. Permisi. Oh, jadi itu mamanya Chef Julian yang udah ngasih tahu alamat kita ke Hasbi. Kok nggak ada yang ngerasa bersalah gitu mukanya? Bu Lydia tuh sebenarnya orangnya ramah, baik banget. Pas pertama kali aku ketemu tuh ramah banget. Tapi mungkin memang situasinya yang ngebuat jadi suka salah paham sama aku. Dia baik kok. Ya udah kalau kamu emang ngomong gitu ya, aku ngikut aja. Chef Lala ya? Iya, Bu, betul. Saya Bu Citra yang minta tolong ke Pak Julian untuk meng-hire Chef Lala. Oh iya. Mari, silakan masuk Chef. Iya. Oma, Mbak Tanti, Syifa main dulu ya sama teman-teman. Oke, sayang, hati-hati ya. Ya, Oma. Tanti, nanti kalau udah selesai acaranya, Syifa langsung dibawa pulang ya. Kalau dia minta ikut Lala, jangan boleh. Oh, oke, siap Bu. Tapi Bu, kalau misalnya dia ngambek sama ngerengek gimana Bu? Ya kamu siasati lah, pokoknya jangan boleh. Ah ya deh Bu. Tapi ada lagi nih Bu. Ternyata
Chef Lala itu cantik banget aslinya ya Bu. Nggak kayak yang di foto itu, lebih cantik aslinya. Kalah cantiknya sama mamanya Syifa. Aduh, maaf Bu, nih mulutnya Tanti nggak bisa direm, maaf ya Bu ya. Kamu hati-hati kalau ngomong ya. Jangan suka keceplosan, apalagi depan Syifa. Ya Bu. Syifa nggak tahu kalau mamanya masih hidup. Dan dia nggak boleh tahu. Nanti Julian marah loh. Maksudnya Bu, jadi Neng Cipa kagak tahu itu kalau ibunya masih hidup. Taunya ibunya Neng Cipa itu udah dikubur gitu maksudnya. Kamu jangan banyak nanya, Tanti. Nanti dia dengar. Iya Bu, siap. Oma, Ya sayang. kata teman-teman Syifa, bentar lagi Syifa mulai. Oke. Nanti Oma lihat dari live streaming ya. Maaf, Oma nggak bisa nemenin soalnya ada meeting di kantor. Ya Oma, nggak apa-apa kok, kan udah ada Mbak Tanti. Nanti Syifa semangat ya. Masaknya nggak usah buru-buru, pelan-pelan aja. Yang penting selesai. Oke? Oke Oma. Oke sayang. Ya udah. Titip Syifa ya nanti. Iya Bu, ke kantor dulu. Iya, siap Bu. Oke sayang. Hai. Sekarang kita masuk. Ayo. Dilarang tidur di sini. Santai aja dong Pak ngomongnya. Emang saya ngerusuh, saya nyuri kan enggak. Cuma tidur doang juga. Aturan tetap aturan, tak. Kalau Bapak tidak pergi, bayar denda. Bayar. Males banget gue bayar buat gituan doang. Enggak, udah gue cabut. Wah, udah kayak gembel banget gua. Emang nggak punya sekarang, duit juga habis. Buat bayar preman sama petugas CCTV. Gue juga gagal lagi buat ambil persenan hartanya Lala. Oh, tidur di mana malam ini coba? Oh iya. Gua kan punya apartemen itu ya. Aduh, gua udah telat kerja lagi. Bikin gue bad mood. Udahlah, gak usah masuk sekalian. Kesel gue. Pak, pergi Pak. Pak, pergi. Iya, iya. Halo anak-anak SD Mutiara Bestari. Halo. Hari ini kalian akan membuat puding dan nantinya akan dinilai oleh Chef Lala. Tepuk tangan dulu dong buat Chef Lala. Chef Lala. Anak-anak sudah siap? Siap. Chef Lala juga sudah siap? Siap dong. Oke, kalau gitu kita mulai ya. 1, 2, 3. Ayo, semangat. Syifa, gimana, bisa nggak? Bisa dong Tante. Maksudnya bisa dong Chef Lala. Hati-hati ya, Syifa ngerjain yang fokus. Ya. Oke. Wah, Neng Cipa keren banget. Ya Allah, Neng. Iya, cetak-cetak Neng, buruan. Neng Cipa, itu Neng Cipa. Neng Cipa, iya. Aduh, 100 jempol buat Neng. Iya. Ayo Neng Cipa. Buset itu. Neng, ya Allah Neng. Iya. Edeh kelakuannya Syifa. Udah kayak chef yang handal aja. Bener-bener nih bocah ya. Luar biasa. Iya. Emang ya,
Buah itu kalau jatuh nggak jauh dari pohonnya. Sel. Mirip banget sama apa? Acara Siva? Iya Bu, udah 30 menit malah. Saya lihat. Tapi jurinya Chef Lala. Saya tahu. Saya mau lihat. Iya Bu. Oke, anak-anak, waktunya tinggal sedikit lagi. Jadi langsung dimasukin ke cetakan ya. Ayo, ayo. Hati-hati. Ayo Neng, Neng dicetak buruan Neng. Dicetak cepetan itu. Iya, pintar Neng Cipa. Iya. Sa. Bisa nggak? Shiva, awas! Astagfirullahaladzim! Ya Allah! Ya Allah, Sah! Shiva dia sakit. Apa sayang? Shiva dia sakit. Neng Cipa, ya Allah. Ya Allah, Neng. Neng Cipa nggak apa-apa kan? Ya Allah, Neng. Ada yang sakit ya, Shiva? Ada yang sakit nggak? Alhamdulillah. Untung aja ada Chef Lala yang nolongin Shiva. Kalau enggak, nggak tahu deh. Lala udah selamatkan Siva dari bahaya. Hadirin yang kami hormati, dengan sangat menyesal kami sampaikan acara ini harus dibatalkan. Perlombaan memasak yang telah dinantikan harus dibatalkan karena adanya suatu insiden yang tidak dapat kami hindari. Atas nama seluruh panitia, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Ya ampun, tuh Shivanya nggak kenapa-napa ya Bun? Ya alhamdulillah, tuh Shiva nggak apa-apa ya. Yuk. Kaget ya? Alhamdulillah. Shiva nggak luka. Alhamdulillah. Allah lindungi Shiva. Apa ya? Minum dulu biar tenang. Ya. Shiva beneran nggak ada yang luka? Ada yang sakit nggak? Aku nggak ada yang sakit tante, tapi Shiva jadi gagal bikin puding. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kan bisa buat lagi sama tante, kita buat berdua ya. Beneran tante? Beneran. Anjir. Insya Allah. Cep, Lala, saya mau ngucapin makasih banget ini udah nolongin Neng Cipa. Kalau nggak ada Cep Lala, aduh, nggak tahu gimana ketimpa kali ya si Neng Cipanya. Cep tadi nonton sampai ketakutan, takut kenapa-napa. Makasih ya, Cep. Iya, sama-sama Mbak. Ya udah, sekarang kita pulang yuk. Kan acaranya nggak jadi, udah bubar. Yuk. Jangan Mbak, Shiva nggak mau pulang. Shiva mau ikut Tante Lala aja. Shiva di sini sama Tante Lala. Duh, gimana ini ya? Saya nggak tega maksa Neng Cipa pulang.
Lagian kalau dilihat-lihat Chef Lala orangnya baik dah. Tapi tetap aja kan ya, saya harus ngelaksanain amanah dari Bu Lydia. Kalau kagak, ntar jadi saya yang kena batunya. Neng Cipa, mendingan kita pulang. Neng Cipa harus istirahat. Lagi juga kan Neng Cipa udah janji sama Papa. Abis dari ini acara langsung pulang, gak kemana-mana lagi. Syifa pulang ya, biar istirahat. Kan Syifa udah janji juga nurut sama yang dibilang Papa. Ya deh, Syifa nggak ikut janji sama Papa. Syifa kan udah janji sama Papa. Syifa nggak bakal nakal sama Papa pergi. Jadi Syifa bakal nurut sama Tante Lala. Iya sayang. Yuk, kita pulang ya. Syifa pulang dulu ya Tante. Iya, hati ya. Saya pamit dulu nih, Cep. Iya, makasih ya. Iya. Ya, Sep. Assalamualaikum, Bu. Ya udah, kalau gitu kami pamit dulu ya, Chef. Permisi ya, Chef. Ya. Sebentar ya, Randy. Halo, Assalamualaikum. Iya, Pak. Oh, iya boleh. Baik, Pak. Saya segera ke sana. Assalamualaikum. Randy, ini acaranya sebenarnya udah selesai kan, tapi aku harus ke Lloyd karena tadi ditelepon sama manajer aku. Katanya aku harus gantiin salah satu chef yang izin pulang lebih cepat. Tapi waktunya sih sejam lagi mungkin bagian shift aku. Oh ya, nggak apa-apa dong. Ayo, aku anterin kita ke mobil. Oke. Ayo. Halo. Tanti, kamu sama Syifa udah di mana? Ini Bu, kita lagi di jalan pulang Bu. Oke, Syifa nggak apa-apa kan? Syifa ada Bu sama saya, tapi nggak apa-apa kok Bu. Dia cuman butuh istirahat aja. Alhamdulillah. Ya sudah, kalau sudah sampai rumah, kamu langsung kabarin saya ya. Iya Bu, ya. Oke. Maaf, permisi Bu. Silahkan diminum. Biar tenangan. Makasih. Sama-sama Bu. Tadi saya udah cek Syifa. Alhamdulillah dia nggak apa-apa, nggak ada luka katanya. Alhamdulillah. Untung aja ada Chef Lala. Kalau nggak tahu deh tuh. Chef Lala emang kayak superhero ya Bu. Saset banget gitu nyelamatin Syifanya. Kelihatan banget gitu Bu dari hati gitu. Kalau nggak tahu deh Bu. Chef Lala juga kayak malaikat Bu, selalu nolongin Syifa. Waktu Syifa mau keserempet motor, terus nyariin Syifa waktu Syifa hilang. Pokoknya kalau udah soal Syifa, Chef Lala tuh sampai berani bertaruh nyawa kayak tadi tuh Bu. Bener. Maaf Bu, saya nyerocos saja. Excellent. Tanpa Axel jelaskan pun, saya tahu Lala itu memang gak ada niat jahat ke Syifa. Orangnya baik, tapi saya takut Syifa dan Julian berharap lebih dari Lala. Saya gak mau Julian terluka lagi setelah susah payah sembuh dari masa lalunya. Hasmi itu habis nampar Lala. Hasmi itu pelaku KDRT, Ma. Tapi kenapa Mama justru malah kirim Hasmi ke Lala? Ya kalau yang namanya KDRT gak ada istilah ikut campur, Jules. Justru kamu harus bantu. Bantu orang itu kan
bukan berarti kita ikut campur urusan orang itu. Apalagi kamu kenal. Ya itu sebagai bentuk tanggung jawab kita aja. Masa kita diem aja lihat dia disakiti, ya kan? Sel, waktu kamu kasih alamatnya Lala ke Hasbi, itu Hasbi jadi kesana? Oke, kamu tahu nggak apa yang terjadi di sana? Oh tahu dong Bu, itu si kerak wajah. Maaf Bu, maksud saya itu si Hasbi Bu. Dia maksa tinggal bareng sama Chef Lala. Dia kan udah gak punya rumah Bu. Tapi yang parahnya lagi Bu, dia menekan Chef Lala untuk bagi harta gono gini. Kan harta kekayaan punya Chef Lala. Emang sakit jiwa tuh orang Bu. Hah. Oke, Sel, tolong meeting saya di reschedule ya. Saya nggak tenang kalau belum lihat kondisinya Syifa. Siap 47 Bu. Thank you tehnya. Sama-sama Bu. Lah, shift kamu masih 1 jam lagi kan? Mau ikut aku ngonten dulu nggak? Maaf sebentar ya. Mbak Lala, bisa ke kantor saya siang ini? Ada yang perlu saya bicarakan. Hanya sebentar saja, Mbak. Aduh, Rindy maaf banget nih, aku harus ke kantornya Bu Sarah. Ya udah aku antar aja mau. Nggak usah kan, kamu katanya mau konten. Aku paling cuma sebentar kok. Oh ya udah aku malamnya ntar aku jemput ya. Lagian sekalian kok aku ada urusan dekat situ. Oke, kalau gitu. Makasih ya. Yuk. Bu, Ardan berangkat kerja dulu ya. Tatiana. Bu, apa perlu ya aku pergi ke Lloyd dulu untuk ketemu sama Kak Lala? Siapa tahu kali ini Kak Lala mau ketemu sama aku. Gak usah lah nak. Yang penting kan kita tahu Kak Lala baik-baik aja. Nanti ketemu sama Kak Lala lagi setelah proses perceraian mereka selesai aja ya nak ya. Jadi sekarang Ibu sama Ardan udah mendukung Lala sama Hasbi bercerai juga. Ya karena setelah Ibu pikir baik-baik memang itu yang terbaik kan untuk Lala. Toh nggak ada juga yang bisa dipertahankan dari rumah tangga mereka. Dan Ibu baru sadar kalau sampai Lala mempertahankan rumah tangganya, yang ada rumah tangga Lala sama berantakannya dengan apa yang Ibu miliki sekarang. Baguslah, emang mereka harusnya bercerai. Terus gimana? Ibu sama Ardan udah dapat kontrakan baru belum? Kalian harus cepatnya loh. Astagfirullahaladzim. Kak, kok bisa tega banget sih sama keluarga sendiri? Oh, lagi butuh gini baru ya kamu bawa-bawa yang namanya keluarga. Kemarin-kemarin dulu pas ayah nggak adil sama aku, pas aku sering disakitin sama ayah, nggak ada tuh kalian belain aku atas nama keluarga. Terus kamu juga Dan, kamu tuh selalu datang ke kakak kalau kamu lagi ada butuhnya doang ya. Udah, aku tuh muak sama yang namanya keluarga. Ibu! Kesabaran Ibu udah benar-benar habis ya buat kamu ya. Selama ini Ibu maklumin semua kegilaan kamu karena Ibu merasa bersalah sama kamu. Tapi apa? Yang ada kamu makin parah kan? Makin menjadi-jadi. Mulai besok, kalian berdua, Ibu sama Ardan keluar dari apartemen ini.
Bu. Tenang ya, Bu. Biar Ardan cari pinjaman buat cari kontrakan. Ardan belum gajian soalnya. Untuk masalah uang kamu gak usah mikirin ya, Nak ya. Biar ibu aja yang cari. Emang mau cari uang di mana lagi, Bu? Gak mungkin kan minjem sama Kak Lala? Udah pokoknya kamu gak usah khawatir. Urusan itu biar ibu yang ngurus ya. Sekarang mendingan kamu berangkat kerja aja. Ya udah. Dan pergi ya, Bu. Ibu baik-baiknya di sini. Iya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku dan Ardan memang harus keluar dari sini. Aku nggak mau kalau Messi jadi semakin semena-mena. Mungkin udah saatnya aku jual barang itu. Makasih ya, Mas. Simpan baik-baik kalungnya ya. Pasti, Mas. Aku angkat telepon. Ini satu-satunya barangku yang berhasil selamat dari kebakaran. Udah berkali-kali aku terpikir mau membuang kalung ini. Tapi berat banget rasanya. Maafin aku, Mas Andi. Tapi sekarang aku harus jual kalung ini untuk biaya kontrakan yang baru. Aku harus segera menjualnya ke tempat ini. Bismillah. Misi. Halo Mbak Lala, silakan duduk. Iya. Terima kasih. Saya baru dapat info dari petugas pengadilan bahwa besok akan ada agenda mediasi sebelum tahapan persidangan perceraian. Dan Pak Hasbi juga akan diundang. Kira-kira apa ya yang akan dibicarakan nanti, Bu? Mediasi ini untuk memastikan bahwa kedua belah pihak apakah sudah yakin ingin bercerai atau masih bisa tetap bersama-sama. Ya Allah, semoga semua proses perceraian ini segera selesai. Kemarin Pak Hasbi sudah menyepakati persetujuannya. Seharusnya mediasi ini berjalan lancar dan lanjut ke keputusan perceraian. Baik, Bu. Besok Mbak Lala harus datang ya, supaya Pak Hasbi tidak mengiring narasi bahwa kalian masih tetap ingin bersama-sama. Dikhawatirkan nanti permohonan perceraiannya akan ditolak. Insya Allah saya akan datang, Bu.
Oke, kalau begitu sampai besok ketemu di pengadilan ya, Mbak. Iya, Bu. Kalau begitu saya juga pamit ya, Bu. Lanjut kerja. Iya, silakan, Mbak. Permisi, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kamu udah nggak apa-apa kan? Udah nggak kaget lagi kan? Iya kok Mbak, Syifa udah nggak kaget lagi, tapi kaki Syifa pegel soalnya tadi waktu acara masak Syifa berdiri. Oh, jadi kakinya Neng Cipa sekarang yang sakit? Oke, kalau kakinya begitu yang sakit, Mbak Tanti akan ngeluarin jurus untuk memijat kaki Neng Cipa. Hop, 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 hop. Enak nggak? Enak kan? Satu lagi. Syifa? Syifa? Oh, Syifa, my princess. Are you okay, sayang? Ada yang sakit? Mau dibawa ke dokter nggak untuk cek? Hah? Kok ketawa? Oma khawatir. Syifa nggak apa-apa kok Oma. Kan Syifa udah janji sama Papa gak jadi anak yang gampang nangis. Oh iya Oma, tadi di sekolah Tante Lala yang selamatin aku loh Oma. Oma jangan marah lagi ya ke Tante Lala. Enggak, sayang. Nanti kalau ketemu Tante Lala, Oma mau bilang terima kasih. Oke, kalau Syifa baik-baik aja, Oma izin balik kantor dulu boleh? Masih ada urusan di kantor ya? Syifa sama Mbak Tanti di rumah yang baik ya nak ya? Oke? Titip Syifa ya Tanti ya? Iya, Bu. Oke, bye-bye. Kalau ada apa-apa, telepon Mama. Bye sayang. Cipa tunggu di sini. Mbak Tanti mau keluar sebentar ya. Bentar aja. Bu. Maaf deh, Bu. Tanti bukannya kepo nih ya, cuman pengen nanya aja gitu. Alasannya apa sih, Bu? Kok Neng Cipa kagak boleh deket-deket sama Cep Lala? Padahal nih, Bu ya, Tanti lihat-lihat nih, kelihatannya Cep Lala orang baik-baik. Lagi juga, Bu, tadi kas Neng Cipa mau ketimpa TV tuh. Nah, dia itu nolongin dengan rasa sayang banget sama Neng Cipa. Bahkan bisa dibilang kayaknya cocok dah jadi ibunya Neng Cipa. Itu kamu kepo namanya. Emang sama ya? Jadi gini ya Tanti, Lala itu istri orang. Jadi saya nggak mau kalau Syifa terlalu dekat dan berharap lebih sama Lala. Oh gitu, Bu. Lah, Tanti pikir mah masih singlek sama kayak Tanti. Udah ya, saya harus berangkat ke kantor karena saya masih banyak urusan. Kamu di rumah jaga Syifa baik-baik. Nanti kalau Julian telepon nanya, kamu jelasin aja kondisi Syifa udah nggak apa-apa, supaya Julian nggak kepikiran dan dia bisa fokus sama kerjaannya, oke? Ya, Bu. Iya, Bu. Iya, Ibu bentar. Aduh, nunggu gak sih? Hasbi? Aduh. Loh. B, itu barang kamu bawa ke sini, kamu mau tinggal di sini? Ya tolong dong, bawain barang gua masuk. Nah, gitu dong, Wi. Kamu tuh emang harusnya tinggal sama aku. Ya udah, gua mau tidur ngantuk. Ih, kok nyebelin banget sih? Kok bisa? Emangnya semalam kamu gak tidur di tempat Lala? Gue udah diusir dari sana. Soal urusan harta gunung ini juga gue cuman dapat 2% dari dia. Serius kamu? Tunggu. Bukannya orang tuh kalau misalnya cerai harusnya harta gono gini dibagi rata ya? Kok cuma 2%? Aduh, ya udah deh jangan banyak nanya. Gue beneran ngantuk banget nih. Gue capek banget kurang tidur. Gue pakai dulu deh kasurnya. Ntar dulu, Bibi. Aku buatin teh ya. Buat kamu. Udah nggak usah. Teh lu kayak kobokan. Ih, kok gitu? Hasbi! Ih, bukannya dulu teh buatan gue spesial ya katanya.
sekarang jadi gitu sih? Kalau Hasbi cuma dapat 2% doang, terus gue dapat berapa dong? Nggak mungkin Hasbi mau kasih semua 2% itu ke gue. Halo Lydia, nanti malam datang ya ke acara anniversary perusahaan aku. Bisa kan? Oh wow, congratulations Jen. Bisa, aku pasti datang. Oke, see you. Bye. Kayaknya aku harus beli perhiasan deh buat datang ke acara itu. Perhiasanku udah terlalu tua. Mampir ke toko emas langgananku dulu deh. Dulu aku sama Mas Doni sering ke sana. Jaka, nanti kita mampir ke Plaza Kayangan Mall ya, sejalan mau ke kantor. Baik, Bu. Semoga kamu suka ya, Bi. Kamu kelihatannya capek banget. Seandainya hati kamu bisa terbuka sepenuhnya buat aku. Astaga. Bi, sorry aku nggak sengaja. Sya, ya ampun. Gue cuma butuh ketenangan, gue pengen tidur, istirahat. Sorry Bi, aku nggak sengaja. Ini ada, aku bawain makanan kesukaan kamu, ada stroberi, ada bubur, ada teh hangat. Udah keluar tidur aja deh lo. Bi, kamu tuh kenapa sih? Kamu masih bad mood ya? Gara-gara yang 2% itu? Iyalah. Siapa yang nggak bete? Itu harapan gue satu-satunya. Rumah udah nggak ada. Kerjaan di ujung tanduk, mau cari kerjaan lain juga nggak bisa. Terus rencana kamu apa, Bi? Tapi Hasbi aku kenal. Aku yakin kamu pasti punya cara buat banyak bertindak. Gara-gara ancaman Julian, gue jadi nggak bisa berbuat apa-apa. Mesya juga kayaknya nggak perlu tahu kalau gue ketahuan korupsi lagi. Ini lagi si Lala, nggak tahu diri banget sih dia. Biarpun ini salah kamu kan, ya dia masalahnya nggak ada terima kasih sama sekali sama kamu. Kamu dibiarin lontang-lantung kayak gitu. Padahal kamu yang selama ini udah ngebantu keluarga dia. Jadi kepikiran, sebenarnya dia tuh sayang nggak sih sama kamu? Bisa diem nggak? Gue nggak minta lo untuk komentar kan? Bukannya aku ikut campur ya, Bi. Masalahnya harga diri kamu tuh diinjek-injek. Harga diri kamu, kamu bayangin masa cuma 2%? Hah? Apaan sih lu? Hah? Lu seneng kan gue cerai sama Lala? Lu maunya apa? Gue udah bilang sama lu minta maaf sama Lala, tapi nggak pernah lu lakuin. Hasbi, aku minta maaf pun, itu nggak akan bikin dia pengen kembali sama kamu. Kamu terus aja nyalain aku kayak gini. Itu bukan salah kamu, salah siapa? Kamu yang dari awal godain aku. Coba kalau kamu nggak berlagak kayak perempuan murahan, nggak mungkin aku tergoda. Semua ini nggak bakal kejadian. Hasbi, kita jalanin hubungan ini berdua ya. Kita jalanin di bareng. Aku nempel sama kamu karena kamu mau terima aku. Emang dasar kamu cowok nggak setia aja. Kamu tuh cowok munafik. Hasbi! Kamu nampar aku? Iya, dasar gue nyesel. Gue nggak nampar lu dari dulu. Iya, dasar gue nyesel. Gue gak nampar lu dari dulu.
Permisi Mbak. Selamat sore, ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya ingin mencoba perhiasan saya, bisa Mbak? Bisa, boleh aku lihat dulu barangnya? Ini. Aku lihat dulu ya. Bu, ini kalung yang Ibu jual ternyata koleksi lama dari toko kami. Dan barangnya menjadi salah satu terbaik di toko kami. Kami kasih harga 60 juta. Gimana, Bu? Ternyata mahal juga ya perhiasan ini. Oke. Saya terima dengan harga segitu, Pak. Baik, Bu. Tunggu ya, Bu. Ya. Silakan Ibu ditulis nomor rekeningnya. Oke. Ini Mbak. Ditunggu ya, Bu. Alhamdulillah, dengan uang ini pasti cukup untuk kontrakan sederhana selama setahun. Udah ditransfer Ibu, silakan dicek dulu. Oke. Alhamdulillah sudah masuk Mbak. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak ya Mbak. Sama-sama. Bu Desi? Bu? Oh, Bu Desi juga langganan di toko emas ini? Iya Bu, kebetulan. Saya masih nggak enak mengenai kejadian kemarin. Saya minta maaf ya Bu, karena sudah datang ke kantor Ibu. It's okay, nggak apa-apa. Cuman lain kali sebaiknya kalau masalah pribadi, nggak usah sampai kantor. Baik Bu. Kalau gitu saya permisi ya. Silakan. Halo, selamat sore Bu Linda. Selamat sore. Apa kabar? Baik. Saya itu lagi ada acara. Terus lagi cari perhiasan yang kira-kira cocok dipakai untuk ini sebentar ya. Ini nih, gaun saya seperti ini. Bentar ya, Bu. Nih, Bu. Oh. Ada yang lain nggak? Ada, ditunggu ya, Bu. Saya ada barang bagus nih buat Bu Lydia. Ini emang barang lama, tapi pernah menjadi favorit di toko ini. Kalung ini kayaknya saya pernah lihat waktu itu. Mas Doni udah pulang? Kebiasaan taruh baju kotor sembarangan. Apa Mas Doni beli ini buat aku? Tapi sampai Mas Doni wafat, kalung itu nggak pernah diberikan ke aku. Apa ini benar-benar kalung yang sama dengan yang waktu itu? Gimana Bu Lydia? Bagus nggak? Saya kasih harga khusus untuk Bu Lydia.
Pemilik kalung ini yang tadi berpapasan sama Ibu Lydia. Bu Desi? Bu? Bu Desi punya kalung ini. Tapi rasanya terlalu kebetulan sekali. Gimana Bu Lydia? Jadi diambil? Oke, saya ambil. Kebetulan sekali aku ketemu sama Lydia. Apa toko perhiasan itu langganannya Bu Lydia juga? Semoga Bu Lydia nggak curiga apa-apa sama aku. Tapi alhamdulillah sekarang aku punya uang untuk kontrak. Semoga aja Lala dan Arden mau tinggal bareng aku. Kalau nggak angkat teleponnya, apa aku langsung ke tempat kerjanya aja ya? Bapak petugas pengadilan ya? Benar, Pak. Oh iya, maaf ya Pak, untung Bapak tadi telepon saya dulu karena saya udah nggak tinggal lagi di alamat yang lama. Ada apa Pak? Ada yang bisa dibantu? Saya ingin menyerahkan surat panggilan sidang mediasi antara Pak Hasbi dan Ibu Intan Priscilla. Ini, Pak. Mediasi ini untuk menentukan apakah kedua belah pihak tergugat maupun penggugat masih ingin lanjut berpisah atau masih ada kemungkinan untuk melanjutkan rumah tangga. Saya harap kehadiran Pak Hasbi besok. Pak, kalau salah satu pihak itu nggak hadir, apakah itu akan menentukan hasil dari keputusan mediasi tersebut? Apa ada kemungkinan tidak jadi cerai? Betul, Pak. Sidang mediasi ini sangat penting. Dan jika salah satu pihak nggak hadir, akan berpengaruh pada hasil keputusan mediasi tersebut. Oke. Bagaimana, Pak? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya tidak ada, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Kalau gitu, saya permisi dulu, Pak ya. Selamat sore. Silakan. Selamat sore. Kalau sampai Lala nggak hadir besok, ada kemungkinan gue bisa bikin mediasi ini berhasil. Jadinya gue nggak perlu cerai sama Lala. Tapi gimana caranya ya? Gue bikin Lala nggak bisa datang. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Kalau gitu, saya permisi dulu, Pak ya. Selamat sore. Silakan. Selamat sore. Kalau sampai Lala nggak hadir besok, ada kemungkinan gue bisa bikin mediasi ini berhasil. Jadinya gue nggak perlu cerai sama Lala. Tapi gimana caranya ya? Gue bikin Lala nggak bisa datang. Chef Lala, break dulu ya 1 jam. Oh, ya, oke. Hey. Chef Lala, ada ibu kamu di luar, dia nyariin kamu. Oh, makasih ya. Sama-sama. Udah aku duga, ibu pasti kesini setelah Arden tahu kalau aku udah balik kerja. Nah, Bu, kita ngobrolnya jangan di sini ya. Aku masih ada waktu break 1 jam kok. Situ aja. Ya, Nak. Alhamdulillah, akhirnya Lala mau bicara sama aku.
Silakan, Bu. Aku nggak bisa ngobrol lama-lama, Bu. Masih ada pekerjaan yang harus dikerjain. Pesanan kue. Lala gimana keadaannya? Baik-baik aja kan, Nak? Terus luka di kening kamu gimana? Udah sembuh? Alhamdulillah udah. Tapi masih belum begitu sembuh luka di hati aku. Aku masih berusaha untuk menerima semua yang terjadi dalam hidup aku dan rumah tangga. Nak, Ibu sama Ardan sepertinya memutuskan untuk segera pindah dari tempat Kamisya. Rencananya kita mau ngontrak dari hasil Ibu menjual perhiasan satu-satunya yang Ibu punya. Dan Ibu berharap Lala mau tinggal sama Ibu sama Ardan. Kita mulai semuanya dari awal. Nak, maafin Ibu. Sekali lagi, Ibu minta maaf sebesar-besarnya sama Lala. Ibu tahu Ibu salah, Nak. Ibu benar-benar hilaf. Ibu juga nggak ngerti kenapa bisa-bisanya Ibu sempat suruh kamu jangan bercerai sama Hasbi. Maafin Ibu ya, Nak. Sekarang Ibu udah sadar kalau prioritas Ibu itu harusnya kebahagiaan Lala. Ibu janji, Nak, mulai saat ini Ibu akan dukung apapun keputusan Lala asal Lala bahagia. Ya, Nak, Ibu janji. Kalau memang bercerai sama Hasbi adalah keputusan yang terbaik bagi kamu, Ibu akan dukung kamu. Ya. Yang penting, kamu mau tinggal sama Ibu dan Ardan. Ya. Nanti aku kirimin uang ya buat Ibu sama Ardan. Pasti Ibu masih butuh untuk beli perabotan yang baru kan? Ya, Ibu sama Ardan nggak butuh uang kamu lah. Yang Ibu butuhin itu cuma Lala. Lala mau tinggal sama Ibu sama Ardan itu aja. Hati aku masih terlalu sakit, Bu. Aku butuh waktu. Aku harap Ibu bisa ngerti ya.